Bagaimana kabarnya hari ini? Miss berharap semua baik-baik saja. Ikan nila di dalam kali, anak kecil bermain sampan. Pagi ini indah sekali, semua itu berkat Tuhan. Tanah ladang amat gembur, tanam jagung dengan gembira. Mari kita selalu bersyukur sebab Tuhan memelihara kita. Mari anak-anak kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita bernyanyi, di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, karena berkat pertolongan-Mu yang masih Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami Tuhan boleh melakukan aktivitas kami hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berkati setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berikan kepada kami hikmat yang daripada Tuhan, agar kami Tuhan boleh dengar-dengaran dengan baik, dan bahkan kami juga boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, marilah Engkau pakai kami anak-anak-Mu ini menjadi alat-Mu. Biarlah kiranya kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Anak-anak, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, agar kita boleh dengar-dengaran, bahkan boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita bernyanyi, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu.
student, before we listen the word of God, let us pray. Put your hands together, close your eyes. Heavenly Father, we thank you for this morning. We thank you for your mercy and your grace. This morning, we come to you. We surrender all our life to you. Holy Spirit, we need your help to give us wisdom. We want to listen the Bible story this morning so we can understand what is your word talk to us. And we can do it in our daily life. In Jesus' name, amen. Anak-anak, cerita Alkitab kita hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 24. Miss hanya membaca ayat 1 sampai 3, lalu ayat 8 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari situ, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan." Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, cerita Alkitab kita hari ini adalah tentang Elia sang nabi. Suatu hari Ahab sedang berpesta di istananya. Tiba-tiba saja tirai di ruangan besar itu tersibak, menimbulkan bunyi yang keras di udara. Karena terbuka, angin malam yang dingin langsung masuk ke dalam ruangan. Udara di dalam ruangan tadinya terasa hangat. Ahab memandang sekelilingnya. Karena terkejut, telah berdiri di situ seorang laki-laki. Tidak ada orang yang tahu siapa dia. Mereka juga tidak tahu dari mana datangnya laki-laki itu. Laki-laki asing yang tampak liar itu menatap Raja Ahab. Ia berkata, "Tuhan Allah Israel, Tuhan yang aku layani berfirman, mulai tahun depan dan seterusnya akan terjadi kemarau panjang di negeri ini, kecuali jika taat kepada perkataanku." Laki-laki itu kemudian pergi. Ternyata laki-laki itu bernama Elia. Ia berasal dari Gilead di seberang sungai Yordan. Elia adalah seorang nabi. Ia mendengarkan semua yang dikatakan Tuhan kepadanya. Raja Ahab tentu saja marah karena pestanya diganggu oleh nabi aneh itu. "Cari orang itu," perintah sang raja. "Bawa dia kepadaku." Namun Tuhan lebih dulu berbicara kepada Elia, "Pergi dan bersembunyilah dekat anak sungai di Kerit." Tempat itu terletak di sebelah timur sungai Yordan. Kamu dapat minum air sungai itu. Akan kukirim burung gagak untuk membawa makanan bagimu. Lalu Elia bersembunyi di Kerit. Setiap pagi burung-burung gagak datang membawa roti dan daging. Sementara itu kemarau yang dijanjikan Tuhan melanda Israel. Karena hebatnya kemarau itu, air sungai Kerit ikut mengering. Elia hanya bisa memandang dengan sedih saat butiran air sungai yang terakhir lenyap di telan bumi. Tetapi Tuhan sangat memperhatikan anak-anaknya. Orang-orang yang takut akan Dia, yang taat perintahnya.
Kembali Tuhan berbicara kepada Elia. Pergilah ke Sarfat, Elia, kata Tuhan kepadanya. Perintah itu saja mengagetkan Elia. Sarfat itu sebuah kota di Sidon. Sidon berada di luar daerah Israel. Orang-orang di sana diperbolehkan menyembah dewa Baal. Meskipun begitu, Elia tetap taat kepada perintah Tuhan. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang perempuan miskin. Ia seorang janda. Saat kamu bertemu dengannya, ia sedang mengumpulkan kayu bakar. Sudah kubilang kepadanya supaya memberi kamu makan. Ternyata benar. Ketika tiba di pintu gerbang kota, Elia melihat seorang perempuan sedang membungkuk mengumpulkan kayu bakar. Elia memanggil perempuan itu. Perempuan itu mengangkat kepalanya dan sangat kaget melihat orang asing bertubuh tinggi berdiri di depannya. Tolong beri aku minum dan sedikit roti untuk kumakan, kata Elia. Maaf Tuan, kata perempuan itu. Demi Tuhan yang hidup, Tuhan yang kamu sembah, aku tidak punya roti, hanya sedikit tepung dan sedikit minyak goreng di dalam kendi. Hanya itu yang tersisa. Kemarau panjang ini membuat panen kami gagal. Sekarang aku mengumpulkan kayu bakar lagi, supaya bisa memasak. Itu adalah persediaan yang terakhir untuk aku dan putraku. Setelah itu, kami akan mati kelaparan. Elia menatap perempuan itu dan berkata, jangan takut, bakarlah kue kecil untukku, kemudian bakar juga untukmu dan anakmu. Tuhan Allah Israel telah berfirman, tepung dan minyak yang ada di dalam kendi itu tidak akan habis sampai aku menurunkan hujan ke bumi. Perempuan itu berlari ke rumah, ia mengambil tepung dan mencampurnya dengan minyak. Berulang kali ia mengambil tepung dan minyak itu. Namun tepung dan minyak itu tidak berkurang. Ternyata benar, tepung itu tidak kunjung habis. Minyak itu juga tidak kunjung kering. Setelah itu, ia membakar dan memasak adonan kue itu. Allah Israel memang tidak pernah melanggar janjinya. Hari demi hari perempuan itu mengurus Elia. Ia mengizinkan Elia tidur di kamar atas. Tiap hari perempuan itu membuat makanan untuk mereka bertiga. Suatu hari, anak laki-laki seperempuan itu sakit keras, bahkan mati. Elia lari dari kamar atas setelah mendengar ibu itu menangis. Mengapa kamu datang kepadaku, wahai utusan Tuhan? Katanya terisak. Kamu telah menghukum aku karena aku berdosa. Serahkan anak itu, kata Elia. Kemudian ia menggendong anak itu ke kamarnya. Elia berlutut, menangis, dan berteriak memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan Allahku, kumohon hidupkan anak ini. Kemudian Elia merentangkan tangannya di atas anak itu sebanyak 3 kali. Tuhan pun mendengar doa Elia. Anak itu kembali bernapas seperti biasanya. Ia membuka matanya, lalu bangun dari tempat tidurnya. Si ibu berkata kepada Elia, sekarang aku tahu kalau engkau seorang nabi. Engkau memang benar-benar berbicara atas nama Tuhan. Anak-anak, Allah mencukupi umatnya pada waktu kekurangan secara luar biasa. Marilah anak-anak,
kita bersandar kepada Tuhan, bukan kepada keadaan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami mendengarkan cerita firman di pagi hari ini. Kami ditegur, kami diperbaharui lewat firman yang kami baca dan juga cerita firman tentang Nabi Elia di hari ini. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau selalu peduli kepada anak-anak-Mu yang taat dan patuh kepada Engkau. Biarlah kami juga menjadi anak-anak yang taat, dengar-dengaran akan suara-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami juga serahkan seluruh kegiatan pembelajaran kami hari ini. Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami hikmat kebijaksanaan, agar kami dapat melakukan setiap tanggung jawab kami dengan takut akan Engkau dan melaksanakannya dengan penuh sukacita. Ini menjadi doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.